Kalau lu sering bingung kenapa tim lu susah menang, mungkin masalahnya bukan di taktiknya, bre. Bisa jadi lu kurang analisis sama kelemahan tim lawan yang sebenarnya bisa lo antisipasi pakai data hub. Kalau ngomongin taktik, caranya sih sebenarnya banyak. Lu bisa setting dari set piece, final third, formasi, dan role pemain. Ya itu cuma di awal-awal musim aja. Selebihnya ya pasti taktik lu akan di counter sama tim lawan. Terus gimana? Pada dasarnya Football Manager itu game yang berbasis pada data, bre. Maka dari itu ya datanya banyak. Terus apa hubungannya dengan taktik yang gak jalan dan susah menang? Kalau game data, ya mulai dari datanya. Simulasinya gini, dari data lu bisa ubah jadi strategi set piece. Dari data lu bisa atur strategi passing, attacking maupun defending. Dari data lu juga bisa atur tempo permainan. Dan dari data juga lu bisa punya strategi buat ngelawan tim yang lu mau adepin. Terus mulai datanya dari mana? Ya dari data hub, bre. Data hub kasih laporan mengenai kelebihan dan kekurangan tim lo maupun tim lawan. Dari data hub, strategi akan muncul kalau lo bisa analisis secara mendalam. Nah, yang pertama, yang lo mesti perhatiin adalah taktik lawan pakainya apa. Formasi dan role pemainnya apa aja, terus gaya mainnya kayak gimana, dan mentalnya seperti apa. Dari sini lo udah bisa membentuk struktur untuk defense, bre. Di sini gue kasih contoh, tim gue selanjutnya akan ngelawan Tottenham. Formasi yang mereka pakai 4-2-3-1, gaya mainnya control possession, mentalnya counter-wise, penerapan counter press dan build up play-nya dari belakang. Nah, dari sini kita udah dapat data, bre, yang bisa kita kembangkan menjadi strategi bertahan ataupun menyerang. Strateginya gini, kalau control possession, kebanyakan attacking width-nya normal, passingnya pendek, temponya lambat, build up play-nya dari belakang. Nah, dari sini nih kita dapat data buat bikin strategi high press karena build up play-nya dari keeper. Terus trigger press-nya kita setting much more often, bre, karena tempo mereka lambat. Nah, terus kita setting juga counter press kalau bolanya hilang. Terus attacking width-nya standar, berarti pressing trap dan cross engagement-nya default aja karena gaya mereka nyerang nggak terlalu ke dalam dan ngelebar. Nah, itu tadi strategi bertahan secara kolektif atau kompak. Nah, yang kedua, kita lihat lagi nih data yang kita punya. Dari tim report dibagi jadi dua, strength sama weakness. Biar gampang penerapannya gue ganti. Kalau strength itu untuk strategi defending secara man to man. Nah, kalau weakness itu adalah strategi kita untuk attacking. Kita lanjutin defending dulu ya, karena kita lagi bahas defend biar nggak ada yang kelewat. Kalau strategi defending man to man itu gini, bre. Kita bisa lihat lagi nih kelebihan mereka apa aja dan letaknya di mana aja. Nah, kalau ini mereka punya beberapa pemain yang bagus untuk lemparan ke dalam. Karena nggak ada info yang detail, jadi gue biarin aja settingannya kayak gini. Abis itu ada the best player platform. Brennan Johnson ratingnya 778. Kita lihat dia dikasih role apa. Balik ke next opponent. Nah, ternyata pakai role advance forward, yang berarti stay di depan nungguin bola lambung atau truk ball. Jarang terlihat progressive pass atau alias jarang turun. Berarti nanti kita akan kasih perhatian khusus. Kayak misalnya nih Mike Tyre atau Sean Wakerfoot, sama tacklingnya tipis-tipis aja, bre. Mereka juga punya strategi set piece yang bagus. Terus antisipasinya ya balik lagi ke next opponent, lihat report set piece, mereka pakai in swing far post. Jadi kita setting far post, kebetulan gue udah punya strategi defense set piece kayak gini. Nah, kalau lu mau contek, lu bisa pause aja videonya. Terus kalau dilihat-lihat lagi, yang harus diantisipasi adalah cara passing mereka itu lebih banyak truk ball, bre. Jadi antisipasinya adalah defensive line-nya dibuat default. Karena menurut report datanya mereka tuh punya 2 goal scorer dan juga beberapa pemainnya passing sama crossingnya yang lumayan bagus. Nah, nanti garis defensive line-nya setting jangan terlalu tinggi. Terus ubah juga salah satu defendernya jadi DT cover. Terus ubah juga fullback jadi inverted fullback defense biar ngelawan yang punya role rounder ataupun inside forward. Nah, terus masuk yang ketiga, kita balik lagi ke depan yang di next opponent, langsung masuk ke analisis report. Di situ kita akan fokus strategi apa yang kita bisa pakai untuk ngelawan dan man to man defending. Nah, ini pentingnya kalau punya formasi lebih dari satu. Tujuannya ya untuk ini. Oke, kita fokus untuk formasi sukses dan formasi gagal. Nah, di sini agak tricky karena formasi yang berhasil mereka lawan adalah 4-2-3-1. Tapi formasi itu juga yang mereka kewalahan. Terus jadinya gimana? Berarti kita mesti pakai juga formasi yang sama dengan beberapa penyesuaian. Seperti mereka kan pakainya 2 inverted wingback.
Satu volante dan satu lagi advance playmaker. Mereka akan fokus untuk menguasai central overload. Nah, itu akan kita antisipasi dengan double pivot. Nah, untuk role-nya yang pilih cenderung destroyer ya, atau perusak. Ya mungkin kombinasinya lu udah pada tahu lah ya. Fullback nanti gue setting jangan terlalu ke depan. Gue pilih yang fokus bertahan aja. Nah, terus setting si nomor 10 pakai advance playmaker juga, bre. Ini bisa turun sampai ke bawah buat bantu build up. Nah, terus yang keempat adalah membentuk struktur untuk attacking. Hal yang mesti dilakuin adalah lihat report match preparation dari asisten lo. Kalau misalnya typical preparationnya transition, berarti kita mesti setting when position has been won, pakainya counter. Distribusi key sepertinya juga cepat gitu atau quickly. Masuk lagi ke next opponent, terus lanjut ke report analis, fokus di dua lokasi. Ada dua datanya, satu hijau satu merah. Nah, kalau hijau kelebihan, kalau merah kekurangan. Nah, kita akan fokus di merah untuk bentuk strategi menyerang. Di sini datanya 47%, gol tercipta di penalti area. Tipenya play shoot, true ball, 37% nggak lebih banyak dibanding yang hijau. Dan itu terjadi di luar kotak penalti. Berarti mereka bertahan secara low block. Coba kita cek apakah benar. Dan ya, bener kan? Nih, bisa dilihat dari data heat maps-nya di sini 33% bertahan di zona pertahanan sendiri. Nah, berarti kita akan setting final third-nya gini. Crossing-nya pendek. Pilih walk ball into the box. Dribblingnya kita set default aja biar kalau dibutuhin situasional. Creative freedom-nya be more kreatif. Dengan tujuan strateginya adalah merusak defensive shape lawan dengan masuk ke kotak penalti. Kalau strategi set piece, masuk lagi ke next opponent. Kalau mereka setting covering near post, berarti deliver bolanya taruh ke far post. Atau bisa juga lu setting mix. Strategi ini dibentuk berdasar scouting report dari lawan. Ya, selebihnya kalau soal role pemain tinggal lu sesuaiin aja dengan lawan yang lu mau adepin. Sama biasanya individual instruksi gue terapin sebelum match. Penerapannya gimana? Lu bisa lihat video yang sebelum-sebelumnya pernah gue buat, cari aja di halaman channel. Data hub itu sebenarnya faktor penting untuk membentuk strategi, bre. Pastiin lu selalu pantengin dan analisis apa yang jadi kekurangan dan kelebihan tim lu dan juga tim lawan. Gua biasanya selalu ngabisin waktu di data hub doang. Ya entah itu analisis tim gue sendiri atau tim lawan. Pokoknya gue selalu berlama-lama lah di data hub sambil ngebayangin gambaran taktiknya, jadinya kayak gimana gitu. Formasi dan taktik yang lo udah setting di awal musim, itu tuh adalah fondasi yang lo bangun, bre, biar pemain lo familiar dengan ide taktik yang lo mau terapin. Terus ya selebihnya lo pakai taktik adaptasi aja, bre. Makanya siapin taktik dan juga formasi lebih dari satu, biar lo nggak perlu save load kalau misalnya lagi kalah. Share video ini ke temen lo yang baru mulai main Football Manager, atau kalau ada yang lo mau tanya, lo bisa tulis di kolom komentar. Dan thanks ya bre udah nonton.